dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Din, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang bagian dari wasatiyat Islam, yaitu qudwah. Ya, memang al-qudwah atau kepeloporan, prakarsa, keteladanan menjadi bagian penting dari konsep atau wawasan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam. Dan banyak orang bertanya, apa kaitan qudwah dengan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam ini? Ya, jelas sekali al-qudwah, kepeloporan, keteladanan, atau prakarsa menjadi penting karena wasatiyat Islam atau jalan tengah Islam yang menjadi pegangan bagi umat Islam sebagai ummatan wasata. Umat jalan tengah itu ya itulah umat yang senantiasa mengambil prakarsa atau mempelopori khususnya perbuatan-perbuatan baik. Karena jalan tengah Islam dan fungsi misi dari ummatan wasata itu adalah menciptakan kemaslahatan, menciptakan kebaikan, mewujudkan kemaslahatan umum, al-maslahatul ammah dalam istilah bahasa Arab itu. Nah, ini akan bisa terlaksana kalau ada prakarsa-prakarsa dari umat Islam itu sendiri, apalagi terhadap kerusakan yang terjadi dalam masyarakat. Kalau tidak ada yang mengambil prakarsa, tidak ada yang mengambil kepeloporan, dan sekaligus tidak ada yang menampilkan keteladanan, maka kerusakan-kerusakan itu akan berlanjut, berkembang. Maka misi dari umatan wasata, umat tengahan itu akan hilang dan tidak akan terwujud atau tidak akan tercapai. Mengapa maslahat itu betul-betul dalam Islam itu selalu dipentingkan? Apa yang mengapa seperti yang ada sekarang ini, tujuan utamanya dari kemaslahatan itu apa? Ya, kemaslahatan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-maslahah. Maslahah. Itu tidak terlepas dari konsep amal soleh. Dan amal soleh ini menjadi ajaran penting ya, dalam Islam dan selalu dirangkaikan dengan iman. Nah, amal soleh itu adalah perbuatan yang mengandung dua dimensi as-sulhu, kebaikan dan kebenaran. Tentu menurut syariat, menurut wahyu, bukan sekedar kebenaran, kebaikan menurut pikiran manusia. Dan dimensi kedua dari amal soleh itu adalah al-maslahah. Akar katanya sama itu, atau kemaslahatan yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Maka ya kepeloporan untuk mewujudkan kemaslahatan itu adalah satu jalan, sarana ya, bagi umat Islam sebagai umatan wasata itu menciptakan kehidupan umat manusia di dunia ini yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemaslahatan. Bukan lawannya, penuh dengan keburukan, lawan kebaikan, atau penuh dengan kemafsadatan, al-mafsadat, kerusakan, lawan dari al-maslahat. Ayahanda, terkadang kita melihat banyak sekali orang-orang di masyarakat itu yang sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan hal-hal kebaikan untuk masyarakat. Tetapi kira-kira apa yang justru kita nggak tahu tuh kenapa sehingga mereka banyak yang berdiam diri aja, tidak mau mengambil prakarsa. Ya, tentu banyak faktor ya, dan harus dikaji, dianalisis kasus per kasus. Kalau banyak orang diam terhadap kerusakan atau siogianya mereka mengambil kepeloporan,
Ya mungkin pertama karena mereka merasa pesimis bahwa kepeloporan mereka itu tidak akan berhasil. Karena kerusakan yang ada di sekitarnya itu begitu dalam dan begitu kuat. Atau boleh jadi karena ya mereka punya potensi, punya kekuatan, kemampuan untuk mempelopori, tetapi tidak ada kepeloporan itu sendiri. Nah, keprakarsaan, prakarsa, ini sesuatu yang mahal sesungguhnya. Ya. Karena dia harus didorong oleh dorongan dari dalam. Nah, ini lebih karena faktor pendidikan. Jika pendidikan di bangsa kita, di umat kita, tidak memunculkan prakarsa, kemandirian, ya akhirnya tidak lahir insan yang mandiri, insan yang kreatif, inovatif, dan penuh inisiatif. Itu yang banyak terjadi. Saya mengamati faktor kedua, kasus kedua ini yang cukup dominan dalam umat Islam, dalam masyarakat kita. Dipersembahkan oleh berarti Ayahanda untuk memprakarsai atau kita menjadi prakarsa kemaslahatan, apa kira-kira modal utama yang harus dimiliki seseorang? Ya, tentu kita harus punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan, walaupun punya keinginan, itu ada keinginan tapi tidak ada kekuatan, tidak akan menjelma. Ya. Maka syarat pertama harus punya kapasitas. Al-kafa'ah. Ya, di dalam bahasa Arab kemampuan. Kalau kita ingin melakukan kepeloporan tentang sesuatu, kita harus punya kemampuan untuk melakukan sesuatu itu. Kemudian yang kedua ya, tentu kemampuan untuk menjadi teladan, role model. Karena al-qudwah yang menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam ini mampu menjadi teladan. Nah, seorang yang ingin menjadi teladan berarti dia sudah lengkap dalam dirinya segala unsur-unsur kebaikan. Nggak bisa jadi teladan kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat, khususnya aspek-aspek dari kebaikan itu. Nah, yang ketiga, saya kira faktor will itu ya. Keinginan. Faktor keinginan, al-iradah. Bahasa Arab mengenalkan ada istilah banyak ya. Al-iradah, keinginan, al-himmah. Oh iya, keinginan kuat, al-iradatul qawiyah ya. Itulah al-himmah ya. Ada yang agak di atas lagi itu al-azam. Itu sudah tekad itu. Ini faktor-faktor sekaligus kapasitas yang memungkinkan seorang dapat mengambil kepeloporan, prakarsa atau inisiatif. Kira-kira dalam kondisi saat ini ya Bang Din, prakarsa atau kepeloporan apa ya yang sekarang ini saat dibutuhkan kondisi sekarang ini? Ya tentu banyak ya. Sebenarnya tergantung kapasitas yang kita miliki. Kalau menghadapi kerusakan lingkungan hidup, climate change and global warming, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global, dan krisis lingkungan hidup menjadi krisis yang momok bagi umat manusia dewasa ini, dan membawa akibat yang buruk bagi kehidupan umat manusia. Maka kepeloporan untuk menyelamatkan lingkungan hidup itu sesuatu yang urgen, penting, dan mendesak. Nah, sekarang banyak sekali yang mengambil prakarsa, anak-anak muda di desa-desa melihat adanya pembakaran hutan, bukan kebakaran, pembakaran hutan, ya, yang akan merusak. Dia ambil prakarsa
mengajak penghijauan, penanaman kembali pohon-pohon yang dikenal dengan reboisasi. Ada di lingkungan kita, ya, kita lihat bagaimana ketersediaan air bersih, ya. Sementara sungai-sungai kita sudah tercemar. Maka ada keprakarsa dari seseorang, ya, untuk mengambil langkah-langkah, ya, katakanlah gerakan air bersih, ya, gerakan kali bersih. Ya, bisa melihat kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan. Nah, Maka itu pula menuntut adanya kepeloporan. Ya. Mungkin nih kepeloporan Al-Qudwa sekarang ini tidak bisa hanya bersifat individual. Harus bersifat kolektif. Ya. Dalam bentuk koalisi. Kan banyak koalisi ya, yang dilakukan secara bersama-sama, karena dengan kebersamaan itu secara kolektif tentu upaya, ya, kepeloporan itu akan menjadi lebih kuat dan akan lebih efektif. Nah, inilah salah satu ciri dari ummatan wasata, umat tengahan, wasatiyatul Islam, al-qudwah, ya, kepeloporan, inisiatif, tapi di dalamnya ada dimensi unsur keteladanan. Keteladanan arti menjadi qudwah. Kalau Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, nah, kita bisa meniru menjadi qudwah hasanah dalam konteks kemanusiaan. Dipersembahkan oleh Nah, dengan kondisi kita saat ini, menurut Mas Rin, bagaimana sebaiknya untuk menjadi seorang pelopor bagi kemaslahatan bangsa, umat kita semua, atau lingkungan kita lah paling kecil di sekitar kita ini? Ya, pertama harus diawali dengan pengamatan, pemantauan, ya, observasi tentang kenyataan di sekitar kita. Karena dengan observasi, ya, pengamatan, pemantauan seperti itu, kita akan tahu persis masalah. Bahasa ilmiahnya identifikasi masalah. Supaya kepeloporan kita itu jangan gerusa-gerusu, jangan asal-asalan, tanpa basis analisa maupun data. Nah, yang kedua, tentu setelah identifikasi masalah itu kita mencoba menganalisa cara terbaik untuk pemecahan masalah. Ya. Ini saya kira sekarang ini menuntut diskusi secara kolektif. Ya. Sehingga jalan keluar yang akan kita pelopori itu juga akan menjadi lebih kuat. Ya. Nah, yang ketiga, ya, yang sering kita menghadapi kelemahan itu pada aktualisasi, pada penerapan. Ya. Banyak man of ideas, banyak orang pintar, orang-orang yang punya ide, tapi tidak tampil sebagai man of actions atau woman of action. Man and woman of ideas, punya ide-ide, tapi tidak menjelma sebagai man and woman of action. Nah, maka mungkin jalan keluarnya adalah ditarik ke posisi kebersamaan, dilakukan secara kolektif. Ketika secara kolektif, maka ada pembagian tugas. Ya. Anda ke sana melakukan itu, Anda melakukan itu, nah, saya melakukan ini, sehingga akan menjadi sebuah akumulasi daripada kekuatan itu. jadi kepeloporan itu, prakarsa itu bila dilakukan secara kolektif, ya, tentu akan lebih efektif dan berdaya guna, ya. Saya kira Al-Quran sudah banyak mensyaratkan untuk adanya kerja-kerja kolektif yang menjadi kerjasama, ya. Minimal, ya,
kita dalam masyarakat ini ya, kalau tidak bisa bekerja sama ya marilah sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Tetapi menuju tujuan yang sama. Insya Allah kita akan bertemu ya, di tengah jalan atau di ujung jalan. Iya. Tapi akan lebih kuat lagi kalau itu mengambil bentuk kerjasama. Yang dalam bahasa Al-Quran at-ta'awun. Ya, kegotong royongan dalam bahasa Indonesia. Perintahnya sangat jelas ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah, bergotong royonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bergotong royong dalam dosa dan pertentangan atau permusuhan gitu. Satu hal lagi ya Anda. Terkadang ada kepeloporan yang sudah kita ambil, sudah kita inisiasi itu terkadang berjalan tidak panjang. Nah, gimana caranya Itu agar memerlukan strategi, Setengah-setengah. metode. Iya. Perjuangan itu menuntut adanya at-thoriqah, metode, ya, strategi, taktik. Ya. Dan itu harus diperhatikan dalam ungkapan di pesantren itu at-thoriqah ahammu minal madah. Kadang-kadang strategi, taktik, metode itu lebih penting dari materi yang akan kita perjuangkan. Oleh karena itu, kepeloporan, al-qudwah sebagai kepeloporan, keprakarsaan, untuk adanya keteladanan, ini harus diletakkan dalam sebuah kerangka rasionalitas. Yang secara rasional, secara akliyah, berdasarkan kaidah-kaidah pikiran, dia kuat. Satu, ada rasionalitas di dalam mengidentifikasi masalah. Jangan hanya ya kita mengidentifikasi masalah secara sebagian, harus secara menyeluruh. Setelah itu ada rasionalitas, pendayagunan akal dalam menyusun ya, langkah-langkah pemecahan masalah, dan ada rasionalitas dalam menyusun strategi. Strategi itu termasuk nanti berhubungan dengan siapa yang akan melakukan. Dan tadi kita banyak menemukan istilah kolektif. Secara bersama-sama ya. Inilah ya secara teoritis ya, yang akan memungkinkan kepeloporan itu berbuah, berhasil untuk melakukan perbaikan al-islah dan untuk mewujudkan kemaslahatan al-maslahah. Dan ini harus menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan, umat jalan tengah, dan saatnya lah ya dalam menghadapi kerusakan demi kerusakan, baik pada skala global, pada skala nasional, lokal, ini perlu kebersamaan dari semua unsur. Ya. Dan oleh karena itulah hablum minan nas. Ya, yang sangat penting selain hablum minallah itu sebenarnya kerjasama secara kolektif untuk mempelopori perbaikan demi kemaslahatan bersama.